Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin kembali berbagi info P3K terkini di Hari Pendidikan Nasional, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman sekalian yang lagi nonton video ini, silahkan stay tune terus di channel ini hingga akhir video. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang ada dalam video ini. Diknas 2021, honorer K2 minta diberikan regulasi menjadi PNS dan P3K. Apakah permintaan ini mendapatkan sinyal dari pemerintah? Silahkan teman-teman simak terus videonya hingga akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya, serta share ke teman-teman yang seprofesi dan seperjuangan. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei memberikan harapan baru bagi sisa honorer K2. Mereka berharap pemerintah akan memberikan regulasi untuk pengangkatan menjadi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini harapannya mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang memang mereka inginkan, yaitu diberikan suatu regulasi untuk pengangkatan menjadi PNS. Di Hardiknas ini, kami ingin meminta perhatian Mas Menteri Nadiem Makarim terhadap nasib guru honorer K2 dan tenaga kependidikan, kata Nunik Nugroho, pengurus PHK 2I kepada jpnn.com, tepatnya di hari Sabtu tanggal 1 Mei kemarin, teman-teman ya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem meminta melihat secara utuh pengabdian guru honorer K2 sebagai insan pendidik. Ya berharap agar Mas Nadiem itu memperhatikan betul ya K2 ini sebagai insan pendidik, teman-teman. Ya, karena tugas guru itu sangat mulia dan berat juga, teman-teman ya, sebagai seorang pendidik. Juga tenaga kependidikan honorer K2 sebagai garda terdepan yang mendukung suksesnya layanan pendidikan. Ya, karena memang pendidik ini tidak bisa lepas daripada tugas seorang guru, karena mereka memiliki peran yang penting juga, teman-teman ya. Jika Nadiem melihat dengan hati jernih, Nunik yakin akan ada kebijakan yang memihak kepada honorer K2. Ya, jadi katanya Bu Nunik, kalau Pak Nadiem melihat dengan hati jernih, otomatis Pak Nadiem itu bisa memahami tentang keadaan dan harapan daripada K2 ini. Honorer K2 berbeda dengan honorer lainnya. Kami lahir dari produk hukum, tegasnya. Sebanyak 390.000 honorer K2 yang tersisa, lanjutnya, telah memberikan kontribusi pada kemajuan pendidikan dan sektor lainnya. Wow. Katanya ada 390.000 itu guru honor K2 yang masih tersisa, teman-teman ya, dan mereka telah memberikan kontribusi tentang kemajuan pendidikan di Indonesia. Belasan hingga puluhan tahun honorer K2 mendharma baktikan tenaga dan pikiran hingga usia menua. Ya, karena kalau sudah menua terus mau diuji untuk ikut P3K, otomatis itu sesuatu hal yang susah. Bukan berarti mustahil, teman-teman ya, tapi itu sesuatu hal yang susah, karena mereka akan diadu dengan calon-calon yang masih segar, ilmunya masih baru. Angkat mereka, hargailah cucuran keringat dan loyalitas dan dedikasinya. Ini kata Bu Nunik yang juga koordinator wilayah PHK 2I Jawa Tengah ini. Secara khusus, Nunik meminta agar tenaga kependidikan segera diberikan kebijakan yang sama seperti guru, karena peran sertanya tidak bisa dipisahkan. Seperti di sebelumnya yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa Tendik itu memiliki peran yang sangat penting juga dalam mengolah
pendidikan atau sekolah. Karena kenapa? Karena mereka lah yang memahami tentang informasi dan apa yang ingin diinput oleh guru honorer. Jadi mereka yang memahami juga data-data yang ada di sekolah. Jadi saya berharap dan saya juga meminta buat teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama berdoa semoga ada keajaiban sehingga Menteri Pendidikan masih memberikan kemudahan buat honorer-honorer yang ada di Indonesia, terutama yang usianya sudah menua, agar bisa diangkat menjadi PNS atau P3K dengan cara yang mudah. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.